Tentang iklan YouTube ya teman-teman. Kenapa kok sudah ada iklannya padahal kita belum mencapai 1000 subscriber, bahkan kita belum mencapai 4000 jam tayang, kita belum melakukan monetisasi untuk channel YouTube, tapi kenapa kok di channel YouTube kita udah ada iklannya? Jadi seperti ini teman-teman, peraturan YouTube terbaru. Semua channel, semua video itu udah ada iklannya, tampil di semua video ya teman-teman, tampil di semua video yang kita buat walaupun belum melakukan program partner YouTube atau belum melakukan pendaftaran ke Google AdSense. Jadi semuanya iklan muncul. Nah, yang jadi pertanyaan, Mas, kalau iklannya muncul penghasilannya itu larinya kemana? Penghasilannya seperti ini teman-sobat sekalian. Kalau teman-teman itu belum dimonetisasi, teman-teman belum mendaftar Google AdSense, otomatis penghasilan dari periklanan-periklanan tersebut itu masuk ke YouTube itu sendiri ya, karena mereka mendapatkan keuntungan dari situ kalau teman-teman belum melakukan monetisasi. Lalu ada pertanyaan lagi, Mas, kalau kita sudah dimonetisasi seperti apa? Sudah ada iklannya. Nah, di sini ada pembagian hasilnya teman-teman. Pembagian hasilnya kalau saya lihat dari program YouTube itu penayang itu mendapatkan 68%, menampilkan iklan ya, 68% dari penghasilan kita dari 100%. Semuanya dapat $100, 68 ya $68 seperti itu. Penghasilannya seperti itu. Habis itu ada dapat juga 51% dari penelusuran. Tapi saya belum tahu persis itu seperti apa perhitungannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah saya ambil dari program bantuan YouTube seperti itu. Jadi di sini teman sobatku sekalian, kalau teman-teman di channel YouTube-nya atau di videonya itu muncul iklan, itu nggak usah khawatir. Karena apa? Di situ teman sobatku sekalian bukan melakukan pelanggaran, bukan melakukan apapun. Itu memang semua channel atau semua video itu sudah ada iklannya. Tetapi bedanya kalau teman-teman belum dimonetisasi, teman-teman belum bisa menghasilkan uang. Teman-teman nggak dapat uang kecuali sudah dimonetis ya. Nah, di sini saya akan coba terangkan kembali buat teman sobatku sekalian, ada beberapa persyaratan monetisasi sebuah channel YouTube, karena di sini ada persyaratan baru ya. Ada persyaratan baru supaya channel YouTube teman-teman itu lolos untuk masuk program monetisasi channel YouTube. Nah, di sini yang pertama adalah berada di negara atau wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Nah, di sini buat teman sobatku sekalian, kabar gembira buat kita semua yang berada di negara Indonesia. Karena negara Indonesia ini ikut dalam program partner YouTube. Jadi teman sobatku sekalian bisa daftar. Kalau teman-teman itu di luar dari negara kita, negara Indonesia atau negara-negara yang terdaftar di list ini, teman sobatku sekalian nggak bisa daftar ke Google AdSense atau daftar program partner YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua tidak ada teguran di komunitas. Nah, di sini buat teman sobatku sekalian banyak yang tanya ke saya, Mas, kenapa kok channel YouTube saya ditolak terus ya? Padahal saya tidak ada pelanggaran, padahal saya seperti ini A B C D seperti itu. Nah, di sini buat teman sobatku sekalian perlu diperjelas kembali, kalau di teguran komunitas itu ada warna merah atau warna kuning, pokoknya ada teguran komunitas aja, teman-teman nggak bisa daftar Google AdSense. Nah, teman-teman juga kalau sudah mencapai 100.000 subscriber untuk klaim mendapatkan reward atau mendapatkan penghargaan silver play button itu nggak bisa juga. Nah, kita harus melewati masa teguran tersebut. Biasanya teguran itu masanya itu 3 bulan ya. Kalau teman-teman itu pelanggaran Januari ya, Februari, Maret, April. Di bulan April teman-teman baru melakukan pendaftaran karena kita nggak bisa ya. Nah, teman-teman di samping itu jangan melakukan pelanggaran lagi ya. Kalau melakukan pelanggaran lagi otomatis semakin panjang. Nah, di situ teguran ada 3 kali. Kalau teman-teman teguran pertama mengindahkan, teman-teman melakukan teguran lagi, teguran kedua, sampai dengan teguran ketiga. Di teguran ketiga teman sobatku sekalian, channel YouTube teman-teman bisa dibanet, bisa hilang dari beranda YouTube. Jadi buat teman sobatku sekalian jangan melakukan pelanggaran. Itu yang kedua ya teman sobatku sekalian. Habis itu yang ketiga, memiliki 4000 waktu tonton publik selama 12 bulan terakhir. Nah, di sini banyak yang salah kaprah ya mengartikan tentang jam tayang YouTube. Lalu ada yang tanya, Mas, ini channel YouTube saya udah usianya di atas 1 tahun. Nah, channel saya apakah harus mengulang kembali mulai nol atau seperti apa? Nah, begini teman sobatku sekalian, ini kan ada kalimat memiliki 4000 jam waktu tonton publik 12 bulan terakhir kan. Jadi kalau dikatakan 12 bulan terakhir, teman sobatku sekalian ngitungnya tuh 12 bulan terakhir. Kalau usia channel YouTube teman-teman itu usianya 16 bulan, otomatis 12 bulan terakhir yang dihitung. Jadi kalau 16 itu 4 bulan yang paling lama itu nggak kehitung teman sobatku sekalian. Jadi seperti itu ya cara menghitung jam tayang YouTube. Jadi buat teman sobatku sekalian nggak usah khawatir, mau channel YouTube-nya usianya udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetap bisa dimonetisasi. Yang penting dalam waktu 1 tahun terakhir itu memenuhi syarat, yaitu 4000 jam tayang YouTube. Habis itu yang keempat apalagi?
memiliki 1000 subscriber lebih. Jadi kalau teman sobatku sekalian sudah memiliki 1000 subscriber lebih, itu bisa mendaftar ke Google AdSense. Persyaratannya sudah 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Habis itu teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Kalau di bawah 1000 itu nggak bisa ya teman sobatku sekalian. Itu belum conteng hijau biasanya pada saat melakukan pendaftaran. Habis itu berikutnya lagi yang kelima apalagi? Ada peraturan baru yaitu melakukan verifikasi 2 langkah atau nomor HP. Jadi buat teman sobat sekalian, di sini kenapa fungsinya verifikasi 2 langkah itu untuk mengamankan channel YouTube kita, untuk mengamankan akun Google kita, untuk mengamankan menggunakan handphone kita. Jadi buat teman sobat sekalian, untuk verifikasi 2 langkah sebelum melakukan pendaftaran Google AdSense, saran saya teman-teman melakukan verifikasi 2 langkah itu menggunakan perangkat komputer. Kalau teman-teman nggak punya masa, nggak punya laptop, nggak punya komputer, silahkan teman-teman datang aja ke warnet atau pinjam laptopnya teman. Seperti itu. Karena kalau menggunakan versi handphone, menggunakan Android, ini sedikit sulit ya teman-teman, agak ribet, bahkan kadang-kadang itu nyantol atau nggak bisa ya, nggak lancar seperti itu. Habis itu persyaratan yang terakhir supaya kita bisa daftar Google AdSense adalah pastikan memiliki satu akun Google AdSense. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau sudah punya akun Google AdSense, jangan daftar lagi yang baru. Saran saya kaitkan aja. Tapi kalau teman-teman benar-benar nggak punya akun Google AdSense, silahkan teman-teman daftar. Nah, Mas, gimana nih? Di laptop saya ini sudah ada saudara saya atau sudah ada adik atau bapak saya sudah melakukan pendaftaran Google AdSense. Gimana saya mau mendaftarkan menggunakan perangkat PC yang sama? Saran saya buat teman sobatku sekalian, kalau masih dalam satu keluarga, lebih baik ya kaitkan aja ke satu akun ya, kalau dalam satu keluarga. Tapi kalau teman-teman mau daftar sendiri, saran saya di beda komputer, beda perangkat. Karena apa? Kadang kalau di satu perangkat itu khawatirnya kita saling terkait. Habis itu pendaftaran teman-teman itu ditolak dengan alasan duplikat akun Google AdSense seperti itu. Jadi cukup jelas ya teman sobatku sekalian. Jadi untuk mendaftar ke Google AdSense YouTube itu persyaratannya seperti itu. Jadi teman-teman itu harus mengikuti persyaratan YouTube. 1000 subscriber, 4000 jam tayang, melakukan verifikasi 2 langkah, habis itu tidak ada teguran di komunitas, habis itu kita berada di wilayah atau negara yang melakukan atau berada di partner YouTube seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman sobatku sekalian. Jadi kalau teman sobatku sekalian belum mencapai 1000 subscriber, sudah ada iklannya, nggak usah khawatir, karena di situ teman sobatku sekalian tidak melakukan pelanggaran. Tetapi coba teman sobatku cek di dashboard YouTube Studio, di sana ada pelanggaran nggak? Pelanggaran hak cipta. Biasanya kalau teman sobatku sekalian itu membuat sebuah konten, ada musiknya, habis itu teman-teman membuat konten di area lepas, maunya ada suara ajan atau apapun itu, teman-teman biasanya kalau ada teguran itu ada peringatan ya, copyright ada tulisan logo C-nya biasanya di YouTube Studio. Nah itu teman-teman cek aja bahwasanya teman sobatku sekalian itu melakukan pelanggaran atau enggak. Biasanya di YouTube Studio juga di pojok kiri itu ada peringatannya ya, ada warna merah atau warna kuning. Kalau udah warna merah itu peringatan keras, tapi kalau masih warna kuning itu masih peringatan biasa. Teman sobatku sekalian, silahkan lakukan perbaikan. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, silahkan teman-teman hapus. Jadi jangan sampai pihak YouTube itu melakukan pelanggaran keras, bahkan channel YouTube teman-teman itu bisa dihapus. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.